Dengan kode produk 9136, Ipega mengeluarkan sebuah controller arcade berbasis joystick untuk Nintendo Switch yang diberi nama Gladiator. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kardus standar, bahkan tergolong tipis, kemasan dari produk yang saya terima mendapat masalah dalam pengiriman. Kardus tampak rusak di beberapa sisinya. Meski demikian, stiker hologram juga segel pada bagian atas dan bawah tetap menjamin keaslian produk ini. Dan untungnya, di dalam cetakan rangka plastik berwarna hitam ini, kontrolernya masih terlihat mulus dan tidak mengalami kerusakan. Dilengkapi dengan sebuah manual berbahasa Inggris, produknya hadir dengan sangat sederhana. Terbuat dari material plastik keras, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Material pada bagian bawah terasa sedikit lebih tipis. Lengkap dengan bottom fit dari bahan karet dipasangkan pada keempat sudutnya untuk menambah grip saat diletakkan pada bidang permukaan. Soket penghubung tipe C-nya menempel kokoh dan tidak goyah. Tombol-tombol dibuat dalam ukuran yang cukup besar, memiliki tekstur doff dan terasa sedikit melawan saat ditekan. Dengan total 6 buah tombol besar, tombol L dan R disandingkan dengan tombol A, B, dan XY. Memang tidak biasa, namun inilah yang menjadi ciri dari controller pada game dingdong atau arcade zaman dahulu. Dan yang paling memberi ciri utama adalah joysticknya. Pada sisi kiri controller, joysticknya terbuat dari material plastik keras, memiliki tekstur doff, juga mendapat cukup force untuk selalu kembali ke tengah. Putarannya terasa sangat halus, terdapat fungsi L3 dan saat ditekan terasa tepat dan tidak berdecit. Gladiator joystick dari Ipega ini memang didesain hanya untuk Nintendo Switch. Selain warnanya yang identik dengan Nintendo Switch versi neon, tombol-tombol lain seperti minus, plus, ZL, ZR, dan home juga diletakkan berjajar pada bagian atas. Lengkap dengan tombol turbo. Tombol ini berguna untuk mengubah salah satu tombol menjadi continuous mode seperti perintah combo pada game fighting. Untuk instalasinya benar-benar sangat mudah. Cukup plug and play. Tanpa baterai, tanpa charging, juga tanpa kabel. Hanya perlu mengubah satu kali saja setting Pro Controller Wired Communication menjadi on. Lalu letakkan Nintendo Switch pada bagian slot USB tipe C di controller. Maka controller dapat langsung terbaca. Benar-benar mudah. Digunakan untuk bermain game genre fighting benar-benar mengingatkan saya dengan permainan game dingdong zaman dahulu. Bedanya tombol ZL dan ZR dahulu belum diperkenalkan. Dan game-game saat ini mengakomodir lebih banyak gerakan dibandingkan game zaman dahulu. Sehingga penempatan tombol ZL dan ZR menjadi kurang pas. Meski tombol-tombolnya cukup enak ditekan, tapi menghadirkan suara yang cukup berisik. Dan secara keseluruhan, bermain game genre fighting terasa menyenangkan saat menggunakan controller ini. Sedikit tips dan trik. Mengingat controller ini mengharuskan Nintendo Switch diletakkan di atasnya, saya merasa posisi layar dan posisi jarak pandang lama-kelamaan menjadi tidak nyaman. Nah, ada caranya agar controller ini dapat digunakan dengan tampilan game muncul pada layar TV melalui docking Nintendo Switch. Pakai kabel konektor ini. Mampu mengubah tipe C pada controller menjadi USB ke docking Nintendo Switch. Caranya, hubungkan controller dengan kabel pada sisi USB tipe C-nya. Kemudian, hubungkan sisi USB A kabel ke docking Nintendo Switch. Pasangkan Nintendo Switch pada docking dan controller akan langsung terbaca. Dengan demikian, controller seolah-olah menjadi controller berbasis kabel yang terhubung dengan docking Nintendo Switch. Hubungkan dengan Joy-Con dan player kedua akan muncul. Kalau terasa terlalu kecil, untuk main berdua, pindahkan saja ke docking. Tampilkan gambar di TV dan gunakan konektor USB. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gladiator joystick controller ini lebih diperuntukkan pada game-game jenis fighting atau arcade. Sebab controller ini tidak memiliki fungsi R3 atau analog kanan. Yang pastinya akan menyulitkan untuk merubah view atau sudut pandang pada game jenis 3D action. Selain itu, absennya tombol D-pad dan penempatan tombol-tombol yang tidak biasa tentunya akan mempersulit game-game tersebut. Ukuran keseluruhan dari controller ini terbilang cukup kecil. Meski masih nyaman digunakan, namun kemungkinan kalian tidak akan betah berlama-lama menggunakannya. Seandainya ada tambahan aksesoris kabel konektor yang dapat menghubungkan controller ini dengan docking pada Nintendo Switch, tentunya akan memberi nilai lebih. Dengan panjang sekitar 13 cm, lebar 14 cm, titik tertebal 5 cm, dan berat sekitar 170 gram, Gladiator joystick dari Ipega ini dibanderol dengan harga tidak lebih dari Rp150.000.
Karenanya, menurut saya pribadi, controller ini sempurna dalam caranya sendiri. Controller ini pun sangat layak dibeli buat kalian yang senang bermain game jenis fighting dan ingin mencoba bermain dengan cara baru yang lebih menyenangkan. Oh iya, IPEGA juga mengeluarkan seri 9135. Serupa dengan controller ini, hanya saja memiliki konektivitas Bluetooth dan digunakan untuk tablet atau handphone. Demikian review kita hari ini untuk IPEGA Gladiator Joystick Controller PG9136. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.